Kita ke sana dulu, nanti ke sini, ke sana. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Rifa Naza and Family. Saya Abu Rifa. Apa kabarnya teman-teman semua? Kami berdoa untuk kita semua, dimanapun teman-teman berada saat ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Senantiasa menerima karunia dari Allah, baik berupa rizki yang berkah dan melimpah, sisa usia yang bernilai, serta kemampuan menghadapi, melaksanakan, dan menyelesaikan segala urusan. Yang dengan itu semua, kita dapat mencapai kebermanfaatan hidup sehingga membawa kebaikan bagi alam semesta. Dan kita kembali ke Jogja lagi. Assalamualaikum. Hari ini hari Ahad. Sebelum kita pulang ke Bekasi, hari ini kita mau ajak Mbak Nada jalan-jalan. Mana jalan-jalannya? Ikutin aja. Pokoknya tempatnya seru dan keren. Ya, masih di Jogja. Oke, jalan. Yuk kita jaga negeri ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Pokoknya tiada kata henti ketika yang bergerak adalah hati. Video kali ini mungkin akan sedikit panjang karena beberapa menit ke depan kita akan mengarungi kejayaan dan keindahan masa lalu di salah satu sudut negeri yang bernama Yogyakarta. Ya, mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu saat ini kita sedang berada di mana. Benar, ini adalah Taman Sari Yogyakarta atau Pesanggerahan Taman Sari. Pesanggerahan Taman Sari menurut catatan sejarah yang masyhur mulai dibangun oleh atau di era Sultan Hamengkubuwono pertama. Pesanggerahan Taman Sari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi seperti ini kurang lebih gambarannya. Tadi kita berada di sini. Dan ini adalah benteng keraton. Dan ini adalah Taman Sari hari ini yang insya Allah akan kita jelajahi, yang luasnya menurut data di Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta kurang lebih sekitar 12 hektar. Dan itu mungkin sudah termasuk Pulau Kenongo yang ada di sini nih. Padahal dulunya luas Taman Sari mencapai sekitar 36 hektar. Dan ini adalah komplek keraton. Dan ini dia Taman Sarinya. Luas kan? Mungkin sekitar seperempat bagian dari benteng keraton. Pesanggerahan ini disebut juga sebagai istana air atau taman yang wangi, karena Taman Sari yang memang dibangun selain sebagai tempat pesiar, juga menjadi tempat meditasi raja atau sultan dan keluarganya. Ini terdiri dari kolam-kolam pemandian dan dua danau buatan yang saling terhubung, di mana terdapat pulau di tengah-tengahnya. Dikatakan taman yang wangi karena memang dahulu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ditanam mengeluarkan wewangian alami ke seluruh penjuru taman. Intinya, taman ini adalah taman termegah, terindah, dan terkompleks yang pernah ada, baik dari segi arsitektur, struktur, maupun landscape-nya secara keseluruhan. Mungkin melebihi zamannya kala itu. Oke, kita mulai petualangannya. Kita beli tiket dan masuk dari sini. Dimana dahulu kala tempat ini adalah pintu belakang dari Taman Sari. Dan teman-teman bisa lihat ada bangunan yang besar yang saat ini digunakan sebagai loker penjualan tiket masuk. Dan di depannya ada bangunan yang lebih kecil. Dua bangunan ini ada di kanan dan kiri kita. Dua bangunan yang lebih besar disebut Gedung Temanten atau Gedung Kembar, dulu berfungsi sebagai tempat istirahat keluarga sultan. Sedangkan dua bangunan yang lebih kecil bernama Gedung Pangunjuan yang berfungsi sebagai tempat penyediaan minuman. Untuk teman-teman ketahui bahwa setiap bangunan yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat termasuk pesanggerahan ini mengandung beragam filosofi. Masa bangunan ditata dengan sangat indah menurut konsep perjalanan hidup manusia. Nah, gerbang yang akan kita lewati di depan bernama Gapura Panggung. Gapura ini memiliki 4 buah tangga, sepasang di barat dan sepasang di timur. Gerbang ini dihiasi ornamen yang menggambarkan sengkalan memet. Sengkalan adalah susunan kata-kata yang mempunyai arti atau makna perhitungan tahun. Dan karena sengkalan di gerbang ini diwujudkan dalam bentuk visual, maka disebut sengkalan memet. Dan sengkalan memet gerbang ini menunjukkan tahun Jawa 1691 atau 1765 tahun Masehi. Hiasan naga juga ada di gerbang ini, 2 di barat dan 2 di timur, yang menggambarkan sengkalan memet Catur Nagara Tunggal yang sama dengan tahun Jawa 1684 atau 1758 tahun Masehi, di mana dimulainya pembangunan pesanggerahan Taman Sari. Belok ke sini sebentar teman-teman, ada yang ingin kami tunjukkan.
Konon itu adalah lorong bagi sultan dan keluarga untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh dan tembus hingga keraton. Dan ketika sultan sudah dalam keadaan selamat, maka lorong-lorong ini akan terisi air sehingga musuh yang mengejar akan tenggelam. Jadi terlihat fungsi Taman Sari yang lain, yaitu sebagai benteng pertahanan. Dan taman yang akan kita masuki saat ini dahulunya terdiri dari 3 area segi 8, namun saat ini tinggal tersisa 2 area segi 8. Oh iya, masih ingat ketika kami menyapa teman-teman di awal video ini, tempat kami duduk tadi disebut Konangan Timur, di mana di belakang kami dahulu kala merupakan balkon yang menghadap ke danau. Lalu di depan kami duduk, tepatnya di tengah perempatan jalan, yang maaf tidak sempat kami videokan, dahulu ada bangunan yang bernama Gedong Gandek yang berfungsi sebagai tempat menghadap para abdi dalam wanita atau dayang-dayang. Dan sepanjang sisi kanan di jalan menuju gerbang masuk tadi dahulu merupakan area kebun buah-buahan. Sekarang kita berada di area segi 8 ketiga. Di sini kita bisa melihat 4 buah bangunan di kanan dan di kiri yang sama bentuk dan besarnya, yang berfungsi sebagai tempat istirahat istri dan keluarga sultan. Dan pada dinding segi 8-nya terdapat pintu-pintu keluar untuk menuju kebun-kebun yang ada di sekelilingnya. Di area ini seperti yang teman-teman lihat sejak dahulu memang dihiasi oleh pot-pot bunga yang besar. Sampailah kita ke Taman Umbul Binangun. Masya Allah. Umbul Binangun merupakan tempat pemandian bagi sultan dan keluarganya yang terdiri dari 3 kolam pemandian. Kolam yang pertama kita lihat ini, yang posisinya di tengah, bernama Blumbang Kuras. Kolam sebelah utara ini bernama Umbul Muncar, dan bangunan yang terlihat itu berfungsi sebagai tempat berganti pakaian. Ada yang lempar koin. Nah, jangan ikuti atau tiru perbuatan sia-sia ini ya teman-teman, karena memang sudah ada larangannya. Konon Umbul Muncar dan Blumbang Kuras diperuntukkan bagi keluarga dan putri-putri sultan. Kita akan menuju Umbul Binangun yang berada di bagian selatan taman ini. Dan kita memasuki bangunan menara yang berfungsi sebagai ruang istirahat sultan yang berada di sebelah timur, dan ruang sebelah barat berfungsi sebagai tempat merias diri. Dan perlu teman-teman ketahui, tempat tidur sultan berupa bangunan permanen yang di bawahnya terdapat penghangat. Maaf, kami tidak berkesempatan memvideokan tempat tidur sultan di ruangan ini, namun nanti ada di ruangan lainnya yang bentuknya kurang lebih sama. Dan ini dia kolam Umbul Binangun. Umbul Binangun ini dikhususkan bagi sultan dan permasyurinya. Teman-teman bisa lihat ada seperti sangkar burung di depan kita, yang juga tadi kita temui di bagian utara, tepatnya di depan ruang ganti pakaian. Ujung, tahu nggak apa dalamnya? Ini buat pembakaran aromaterapi guys. Menurut kisah, batu-batu ini berasal dari Gunung Merapi, bukan dibawa, tapi ketika Gunung Merapi meletus, batu-batu ini terlempar sampai sini. Menurut ceritanya seperti itu. Dan fungsinya adalah sebagai aromaterapi, dibakar. Apa tadi yang dibakar, entah bunga atau apa, pokoknya sebagai aromaterapi. Ya, itu merupakan semacam tungku pembakaran untuk aromaterapi. Oke, kita akan coba naik ke menara itu. Yang sampai video ini dibuat, kami belum tahu fungsinya. Jika ada dari teman-teman yang tahu, boleh dong di-share di kolom komentar. Sayang ya, masih ada saja tangan-tangan jahil yang mencoret-coret lantai 2 menara ini.
Oke, sudah cukup. Kita turun lagi untuk menuju bangunan berikutnya. Ini dia area segi 8 yang kedua. Wow, pasti ada tempat jajanan. Nah, di depan kita ini yang terlihat seperti pondasi dahulunya merupakan sebuah bangunan bertingkat berbentuk segi 8 yang bernama Gedung Lopak-Lopak, yang berfungsi sebagai tempat mempersiapkan sirih, pinang, dan buah-buahan. Dan di sekeliling Gedung Lopak-Lopak dihiasi dengan pot-pot bunga yang besar. Nah, di depan kita itu adalah Gapura Agung. Tidak berbeda jauh dengan Gapura Panggung. Gapura yang merupakan bangunan bertingkat ini memiliki tangga di kiri dan di kanan, berhias relief ukir-ukiran yang merupakan sengkalan memet lajering sekar sinese peksi yang menunjukkan tahun yang sama dengan yang berada di Gapura Panggung. Dan sama dengan area segi 8 sebelumnya, di area ini pun terdapat pintu-pintu keluar di dinding segi 8-nya untuk menuju ke kebun buah-buahan dan kebun bunga yang terdapat di sekelilingnya. Dan dari area segi 8 kedua ini kami akan coba gambarkan area segi 8 pertama yang nanti akan kami tunjukkan lokasinya. Sambil dibayangkan ya teman-teman, gapura utama yang akan menyambut kedatangan kita ke pesanggerahan ini bernama Gapura Pagelaran, di mana di kiri dan di kanan pintu bagian terluar terdapat bangunan bernama Gedong Jogo Satro yang merupakan pintu jaga prajurit siang dan malam ketika Sultan berada di Taman Sari. Setelah masuk ke dalam area segi 8 yang pertama, teman-teman akan melihat dua pecawosan atau tempat singgah atau tempat berjaga para abdi dalam. Selain pecawosan, kita juga akan melihat tulak tolo atau baluer atau bastion sebagai tempat pengintaian yang dilengkapi dengan meriam. Sekali lagi terlihat fungsi Taman Sari yang lain, yaitu sebagai benteng pertahanan. Masih sama seperti area segi 8 lainnya, pada dinding segi 8 pertama ini pun terdapat pintu-pintu keluar menuju kebun-kebun di sekelilingnya. Di dalam area segi 8 pertama ini, tepatnya di bagian tengah, juga terdapat bangsal yang disebut bangsal Pasewakan yang berfungsi sebagai tempat bagi mereka-mereka yang akan menghadap Sultan, di mana di sekeliling bangsalnya dihiasi oleh pot-pot bunga. Nah, penasaran kan di mana area segi 8 pertama berada? Mari kami tunjukkan. Oh ya, seperti yang kita bahas di awal, bahwasannya bangunan-bangunan yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat termasuk Taman Sari ini dibuat dengan banyak mengandung beragam filosofi. Nah, jika teman-teman perhatikan, banyak pintu-pintu di Taman Sari ini berukuran pendek-pendek, kecuali gapuranya ya. Kalaupun ada yang tinggi, itu berarti sudah direnovasi. Jadi, setiap orang yang melaluinya pasti menunduk. Itu mengandung arti bahwa manusia selama hidupnya harus tunduk pada aturan yang dibuat Sang Pencipta. Lalu ini nih, 3 area segi 8. Ada yang tahu makna yang terkandung di dalamnya? Tolong bagikan di kolom komentar ya. Oh, mungkin ini karena bangunan tua ya, harus disanggah di sana di sini untuk menjaga kelestariannya. Dan ini dia area segi 8 pertama yang kini telah berubah menjadi perkampungan penduduk. Kami belum berkesempatan untuk menelusuri sisa-sisa reruntuhannya. Namun dari visual video ini nampak masih tersisa sedikit peninggalannya. Kita kembali ke area segi 8 kedua untuk berjalan ke arah selatan melalui salah satu pintu di dinding segi 8 ini yang dahulu sebagai jalan keluar menuju kebun buah-buahan dan kebun bunga yang kini telah berubah menjadi perkampungan. Kami tidak tahu pasti sejak kapan area Taman Sari ini mulai dipenuhi penduduk. Namun seperti tulisan yang pernah kami baca, sekitar tanggal 10 Juni 1897 terjadi gempa tektonik yang maha dahsyat di Yogyakarta berkekuatan magnitudo 8 dan getarannya bertahan selama 70 detik yang mengakibatkan sebagian besar bangunan Taman Sari rusak berat dan membuat Taman Sari kehilangan air yang berada di segaran atau danau buatan. Bahkan kanal-kanal yang dapat menghubungkan wilayah keraton dengan Taman Sari pun hilang. Kemudian faktor masa penjajahan yang dimulai dengan kedatangan bangsa asing yang terus-menerus menyita
serta banyak tempat milik Kesultanan Yogyakarta. Nah, mungkin karena itu semua terdapatlah lahan-lahan kosong di seputaran Taman Sari dan pihak keraton memperbolehkan masyarakat tinggal di Taman Sari. Perlu teman-teman ketahui, seperti yang ditulis oleh Bapak Sumarno dalam tulisannya, terakhir kali Taman Sari masih berfungsi sebagaimana asalnya, yaitu pada masa Sultan Hamengkubuwono VIII. Kita akan menuju situs berikutnya melalui Gedong Carik. Gedong ini merupakan bangunan untuk urusan kesekretariatan, tempat abdi dalam kegiatan tulis-menulis. Dari sini kita bisa menuju Gedong Garjito, Pasiraman atau Kolam Garjitowati, Gedong Madaran, dan Pasarean atau tempat istirahat Sultan Ledok Sari. Namun maaf, kami tidak dapat atau setidaknya belum menemukan letak Gedong Garjito dan Pasiraman Garjitowati. Namun dari informasi yang kami dapatkan, Gedong Garjito dan Pasiraman Garjitowati saat ini hanya menyisakan tembok bagian bawahnya saja. Dahulu gedong yang terletak di sebelah timur Gedong Madaran atau 20 meter di selatan Gedong Carik ini berfungsi sebagai tempat pemandian abdi dalam perempuan, dan sebenarnya masih ada lagi pasiraman yang lebih kecil di sebelah selatan Pasiraman Garjitowati, yaitu Pasiraman Nagaluntar yang entah masih ada jejaknya atau tidak. Gedung Madaran. Tibalah kita di Gedong Madaran yang merupakan bangunan yang berfungsi sebagai dapur tempat memasak santapan bagi sultan dan keluarganya. Dan inilah kitchen setnya. Dari dapur kita menuju Pasarean Ledok Sari, di mana Sultan beristirahat di sini. Dan kita akan melihat tempat tidur Sultan yang kurang lebih sama dengan yang ada di taman atau Pasiraman Umbul Binangun, di mana di bawahnya selain terdapat tempat penghangat yang digunakan saat cuaca sedang dingin, juga terdapat aliran air. Keberadaan alur aliran air dan ventilasi di bangunan ini menunjukkan telah diterapkannya teknologi pendinginan alami yang memungkinkan suasana sejuk meskipun cuaca sedang panas. Keren ya. Pasarean Ledok Sari sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu Pasiraman Dalam Umbul Sari dan Gedong Blawong. Inilah dia tempat tidur sang sultan. Ruang tidur yang lengkap dengan kompartemen-kompartemen penyimpanan, jendela-jendela yang cukup membuat ruangan ini menjadi sejuk, tempat tidur yang gede banget, dan yang keren adalah terdapat penghangat dan penyejuk ruangan yang berada di bawah tempat tidur sang sultan. Masya Allah. Pasarean Ledok Sari sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu Pasiraman Dalam Umbul Sari dan Gedong Blawong. Kemungkinan besar yang disebut Gedong Blawong adalah yang berada di depan dan di kanan kita ini, karena dilihat dari fungsinya dan sisa-sisa peninggalan di dalamnya. Gedong Blawong berada di dekat Pasarean Ledok Sari dan nempel dengan Gedong Madaran, karena dia berfungsi sebagai tempat menyiapkan makanan yang akan disajikan untuk sultan dan keluarganya selama mereka berada di Pasarean Ledok Sari ini. Nah, seperti rak ini nih. Ini mungkin dulu sebagai rak meletakkan sajian yang siap dihidangkan. Dilihat dari besarnya ruang dapur dan ruang penyiapan sajian, kebayangkan berapa banyak sajian yang disiapkan para juru masak keraton. Kayaknya kalau kamu ikutan makan masih cukup deh. Oh iya. Nah, ini sepertinya jalur sistem pengairannya. Bangunan ini pun sudah menerapkan ruangan yang berventilasi.
Dari beberapa tutur mengatakan mengapa dikatakan Ledok Sari, karena dulunya lantai yang diinjak Mbak Nada itu adalah taman bunga di mana tanahnya berupa cekungan yang ke dalam. Jadi orang-orang termasuk Sultan berjalan di pinggir bagian atasnya. Terbayangkan indahnya? Karena kami belum mendapatkan informasi yang lengkap, namun kemungkinan besar sisa bangunan di depan kita ini adalah sebuah pecaosan atau tempat Sultan dan keluarganya menikmati lezatnya hidangan yang disajikan. Dan rumah putih di depan itu kemungkinan besar merupakan letak pasiraman dalam Umbul Sari zaman dahulu. Karena menurut keterangan, pasiraman dalam Umbul Sari letaknya di sebelah selatan pasarean Ledok Sari. Dan khusus untuk pasiraman ini, dia memiliki mata air sendiri loh. Ini Gapura Umbul Sari. Gapura ini akan mengantarkan kita ke kebun buah-buahan yang kini sudah menjadi pemukiman warga. Dan jika dilihat letak dan fungsinya, pasiraman dalam Umbul Sari ini mungkin kolam pemandian yang khusus diperuntukkan bagi Sultan. Dengan kembali menelusuri jalan yang dihiasi pot-pot bunga, kita kembali ke segi delapan yang kedua dan berjalan ke arah utara melalui salah satu pintu yang ada di dindingnya untuk melakukan petualangan selanjutnya. Kita lanjut lagi ke arah mana tadi ya? Utara ya, Jeng? Utara ya? Bayangkan teman-teman, dahulu yang kita lewati ini adalah area kebun nanas. Dan di sebelah kanan area kebun nanas itu taman bunga. Lalu di sebelah kiri area kebun nanas ini adalah kebun sukun dan durian. Masya Allah. Utara ini, Jeng ya? Utara apa selatan? Utara ya. Saking luasnya kebun dan taman, bisa-bisa kita tersesat teman-teman, seperti yang kami alami. Kami berputar dan berputar, ternyata kami hanya berputar-putar di sini tanpa mengetahui arah. Oleh karenanya, bagi teman-teman yang berkunjung ke sini, lebih baik menggunakan jasa pemandu wisata yang dapat kita temui di area segi 8 ketiga atau di Gapura Panggung. Atau mengajak kami juga boleh. Alhamdulillah, setelah berputar-putar, ternyata Allah ingin mengajak kami ke Pongangan Barat atau Pongangan Peksibri. Berbeda dengan Pongangan Timur di mana kita memulai video ini, Pongangan Timur merupakan dermaga yang digunakan khusus untuk abdi dalam yang bertugas di Taman Sari. Sedangkan Pongangan Peksibri merupakan dermaga tempat sampan dari segaran atau danau berlabuh, terutama bagi Sultan dan kerabatnya. Di atap bangunan ini terdapat hiasan burung beri, sejenis burung mitologi berwujud Raja Wali ukuran besar. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga pintu salah satu urung-urung atau terowongan bawah air yang ada di pesanggrahan Taman Sari ini. Dan urung-urung yang memiliki 5 ventilasi berbentuk tajuk ini adalah urung-urung yang akan mengantarkan kita ke Pulau Kenanga atau Pulau Cemeti. Jadi dahulu untuk menuju Pulau Kenanga ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Pertama, menggunakan sampan melalui 2 dermaga yang sudah kita bahas atau melalui urung-urung ini. Urung-urung lainnya adalah urung-urung yang memiliki 3 ventilasi untuk mengantarkan kita ke Sumur Gumuling. Nah, lagi-lagi dengan adanya terowongan atau urung-urung ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa selain sebagai pesanggrahan atau tempat peristirahatan, Taman Sari juga memiliki fungsi pertahanan dan perlindungan. Masih ada lagi fungsi yang lain. Ada
yang tahu? Insya Allah nanti akan kita bahas. Sebentar teman-teman, belok kanan dulu. Ada lagi yang ingin kami tunjukkan. Ini dia pintu masuk ke Pulau Panembung atau Sumur Gumantung. Tapi sayang pintunya terkunci. Dari namanya, mungkin teman-teman yang berasal dari Jawa sudah tahu fungsi bangunan ini. Ya, bangunan berlantai 2 ini adalah tempat Sultan berkontemplasi dan berkhalawat, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Jangan mengganggu Sultan. Oh iya, Panembung sendiri berasal dari kata nembung atau memohon. Dan di bangunan ini juga terdapat sebuah sumur yang menggantung di atas tanah, sehingga disebut juga Sumur Gumantung. Jadi penasaran? Teman-teman sendiri gimana? Saran nih teman-teman, jika ingin berkunjung ke Taman Sari ini, usahakan sebelum jam 9 atau sebelum loket buka, teman-teman sudah standby di depan. Jadi ketika masuk, pengunjung belum terlalu ramai dan kita bebas menikmati spot-spot yang indah serasa milik sendiri. Hehe. Dan juga tempat parkirnya terbatas loh. Jadi makin siang teman-teman datang, teman-teman harus menyiapkan tenaga lebih untuk berjalan kaki menuju pesanggerahan ini. Dan jika tidak salah, di depan pintu masuk ada denah lokasi pesanggerahan ini. Teman-teman bisa memfotonya terlebih dahulu untuk kemudian dijadikan petunjuk tempat-tempat mana saja yang akan teman-teman tuju terlebih dahulu. Kecuali jika teman-teman menggunakan jasa pemandu wisata yang sudah disediakan. Alhamdulillah, sampai juga kita di Pulau Kenanga. Dari sini kita langsung ke situs Sumur Gumuling dulu yuk. Sumur Gumuling terletak di sebelah barat dari Pulau Kenanga. Dari luar tampak sebagai menara bulat di tengah air. Nah, 3 bangunan di depan kita ini adalah ventilasi udara di mana di bawahnya terdapat urung-urung yang menghubungkan Pulau Kenanga dan Sumur Gumuling. Nah, saat ini kita sedang berenang nih teman-teman. Hehe. Karena dulunya tempat di mana kita berjalan merupakan segaran atau danau buatan. Nah, ini dia Sumur Gumulingnya. Untuk masuk ke dalam bangunan ini hanya bisa dicapai melalui terowongan bawah air. Namun sayang, saat kami membuat video ini, bagian dalam dari situs Sumur Gumuling sedang dalam tahap renovasi. Tapi kami bocorin deh isi dalamnya. Nih, terdapat 2 buah lantai yang masing-masing memiliki ceruk di dinding yang berfungsi sebagai mihrab tempat imam memimpin sholat. Di pusat bangunan ini terdapat 4 buah undakan yang bertemu di tengah-tengah. Di pertemuan undakan inilah konon dijadikan tempat untuk azan. Dari pertemuan undakan ini terdapat lagi 1 tangga menuju lantai 2. Di bawah pertemuan inilah terdapat kolam kecil yang dahulu dipergunakan untuk berwudu. Cantik kan? Dari bocoran tadi, sudah ada yang tahu fungsi bangunan ini? Ya, sejatinya bangunan yang berbentuk temu gelang ini merupakan masjid yang berada di bawah air. Masya Allah. Nah, itu pintu masuk ke Sumur Gumuling. Semoga masjid ini tetap terjaga ya teman-teman. Amin. Jadi, dari 2 tempat yang kita bahas tadi, Sumur Gumantung dan Sumur Gumuling, kita mempunyai kesimpulan lagi bahwa selain sebagai pesanggerahan atau tempat istirahat atau tempat siar dan juga berfungsi sebagai benteng pertahanan dan perlindungan, pesanggerahan ini juga memiliki fungsi sebagai tempat aktivitas religius. Masya Allah. Cukup, sudah ya membayangkannya. Hehe, kita lanjut ke tempat berikutnya, ke sebuah gedung yang ada di tengah segaran ini. Terus berikutnya, Mbak Nada sama Uminya ikutan. Ini dia gedungnya, sebut saja Gedung Kenanga. Dahulu, jika dilihat dari kejauhan, gedung ini nampak mengambang di atas air sehingga memunculkan istilah Istana Air. Jadi, itu alasan utama mengapa Taman Sari ini disebut juga sebagai Istana Air. Bangunan yang dahulunya merupakan bangunan bertingkat ini memiliki berpuluh-puluh kamar dengan berbagai ukuran dan keperluan, seperti kegiatan seni tari, kerajinan batik, dan lain-lain. Bangunan ini merupakan bangunan yang megah, besar, dan menakjubkan. Gedung berlantai 2 yang dahulu kala dikelilingi pohon kenanga ini posisinya cukup tinggi, membuat kita bisa mengamati kawasan Keraton Yogyakarta dari atasnya. Oh ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa bangunan Taman Sari sendiri dibangun tanpa semen, melainkan menggunakan bligon, yaitu batu bata dihaluskan, juga pasir gamping atau kapur. Hal inilah yang menjadikan ruangan di bangunan Taman Sari menjadi dingin. Dan mungkin karena dahulu belum ditemukan teknologi pengecoran semen seperti sekarang ini, maka teman-teman dapat melihat atap dan tembok bangunan-bangunan di Taman Sari ini dibuat sangat tebal. Jadi teman-teman,
Kalau mau ke Taman Sari saja, siapkan staminanya ya. Oh, wah, beruntungan, Insya Allah. Hah, ini bagian atapnya ini. Ini atapnya ini loh, ini atap. Nah, itu bangunan yang berbentuk temu gelang yang dari luar tampak sebagai menara bulat di tengah air adalah Sumur Gumuling. Teman-teman, jika dari awal kami mengatakan bahwa terdapat danau buatan di Pesanggerahan ini, namun setelah melihat langsung sisa-sisa jejaknya, danau di sekeliling Pulau Kenanga ini sangatlah besar pada zamannya dan lebih tepat disebut sebagai laut buatan karena memang dahulu disebut sebagai segaran. Mbak Nada sama Uminya nunggu di sana di Pasar Ngasem, nunggu di bawah sana. Segaran sendiri berasal dari kata dasar segoro yang berarti laut. Maka kata segaran di sini bisa bermakna laut buatan. Kita berdiri di rumpuan atap ini. Di segaran ini, selain ditebar berbagai jenis ikan, juga dimanfaatkan untuk kerabat kerajaan bermain sampan. Kini, lokasi segaran telah menjadi Pasar Ngasem, di mana Mbak Nada dan Umunya menunggu, juga menjadi pemukiman penduduk. Tuh. Lingkungan runtuhan itu atap nih. Gedong Kenongo jika dilihat dari Pasar Ngasem. Bicara soal Pasir Gamping, masih ingat Gunung Gamping? Bongkahan batu yang letaknya tidak jauh dari rumah mbahnya Mbak Nada? Ya, memang sekarang hanya menyisahkan sebongkahan batu. Padahal bongkahan batu ini dahulunya merupakan sebuah gunung. Jika dilihat pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masif saat itu termasuk Taman Sari ini, maka Gunung Gamping adalah saksi bisu dan penyumbang terbesar pembentukan kota Yogyakarta kala itu. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas Gunung Gamping tersendiri. Baiklah teman-teman, kita akan kembali ke tempat di mana kita memulai video ini melalui urung-urung sumur gumantung ini. Sambil kami ceritakan bahwa dahulu segaran berada dari mulai Pulau Kenanga ini sampai Pulau Gedong di sisi timur keraton dan dihubungkan oleh perairan yang memanjang semacam kanal. Namun sayang, kanal dan segaran di mana Pulau Gedong berada di tengahnya saat ini sudah tidak tersisa lagi. Segaran Pulau Gedong sekarang sudah menjadi kampung Suryo Putra dan sudah tidak ada bangunan atau pembatas seperti yang masih bisa kita lihat di Pulau Kenanga yang memperlihatkan bahwa dahulu ada danau buatan yang menggenangi wilayah tersebut. Namun teman-teman masih dapat membayangkan keindahan segaran Pulau Gedong dan kanalnya seperti ini. Kita berangkat dari Pongangan Timur saja ya. Dan posisi Pongangan Timur ada di sebelah kanan kita. Jejak-jejak jembatan yang bisa terangkat di depan kita dan kanal ini katanya masih bisa kita lihat loh teman-teman. Insya Allah lain waktu kita coba telusuri ya. Konon Sultan masuk ke Taman Sari dengan bersampan melalui kanal ini. Air segaran sendiri dialirkan dari Bendungan Bendalole dari Sungai Winongo daerah Pingit, barat laut kota, melalui parit yang disebut dengan Kali Larangan. Kalau tidak salah Kali Larangan ini masih ada loh sampai sekarang. Pulau Gedong merupakan pesanggerahan berupa gedung bertingkat yang berada di tengah-tengah segaran, di mana ruang bawah digunakan sebagai ruang piket bupati-bupati dan ruang atas digunakan sebagai tempat istirahat. Dan pada era Hamengkubuwono II, Pulau Gedong juga difungsikan sebagai tempat pembuatan keris pusaka keraton. Menyaksikan secara langsung tempat bersejarah ini membuat kami menghargai betapa sejarah yang menjadikan ada kita sekarang. Dan kami setuju dengan seorang bijak yang pernah berkata, sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Karena Allah telah mengingatkan kita dalam surat Al-Mu'min ayat ke-82 yang artinya kurang lebih, maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.
Terakhir tapi tidak kalah penting nih teman-teman, setelah angan melayang membayangkan kemegahan dan keindahan Taman Sari, ada baiknya kita merenung sejenak, bertafakur, atau beristirahat di Masjid Soko Tunggal yang letaknya kurang lebih 100 meter sebelum pintu masuk Taman Sari. Ternyata di sini tembusnya. Tahu gini tadi, sebelum masuk kita dari sini dulu nih. Dari sini awalnya tadi pagi, masuk ke sini dulu deh, muter-muter dulu. Biasa. Ini dia Masjid Keraton. Sambil nunggu Mbak Nada sama Uminya ini, kita ke Masjid Keraton deh. Masjid ini disebut Soko Tunggal karena mempunyai satu tiang atau pilar. Berbeda dengan gedung-gedung tradisional Jawa yang lain, tiang masjid ini ditopang oleh palang batu yang disebut umpak. Satu hal yang cukup menarik untuk diketahui adalah bahwa umpak yang digunakan berasal dari zaman Keraton Mataram pada masa Islam. Insya Allah di lain waktu juga kita akan bahas tersendiri masjid ini. Di penghujung video ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua materi di video ini bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak sehingga bisa dijadikan sebuah rujukan. Oleh sebab itu, maafkan kami jika teman-teman kurang berkenan dengan kata-kata yang kami ucapkan ataupun informasi yang kami sampaikan. Dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini hingga paripurna. Kami sangat berbahagia dan bersyukur jika teman-teman berkenan menekan tombol subscribe yang gratis itu, lalu menekan gambar loncengnya, dan memilih gambar jempol ke atas, serta membagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat baik sebagai informasi atau sebagai hiburan. Jazakallahu khairan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum. Taman Sari, sebuah istana air, sebuah kebun yang wangi, mahakarya arsitektur dari abad ke-18. Tutupkan semua gangguan kita di dunia.